Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa tujuan Ibu ingin bertemu dengan saya? Begini, Bu, saya mempunyai masalah yang saya sendiri merasa sulit untuk menyelesaikan, jadi saya butuh bantuan, Ibu untuk, membantu saya untuk memecahkan masalah saya. Oke, kalau boleh tahu Ibu, masalah itu masalah apa ya? Masalah yang saya hadapi itu sebetulnya masalah, profesional kerja, Bu. Itu tentang, murid-murid saya yang pasif di dalam proses pembelajaran. Oke. Kenapa kok murid Ibu jadi pasif dalam pembelajaran? Banyak faktor penyebabnya ya, Bu. Mungkin sebabnya itu apa ya? Mungkin faktor-faktor penyebabnya itu mungkin murid tidak percaya diri dalam mengikuti pembelajaran pada saat sekarang yang mungkin agak terlalu sudah semakin kompleks ya, Bu, ya, udah semakin sulit gitu. Sementara mungkin, secara kognitif mereka juga belum menguasai, Bu. Kebetulan saya di kelas, rendah di jenjang sekolah dasar, jadi banyak murid-murid yang sekarang ini masih terlihat pasif gitu, Bu. Lihat basis. Oh iya. Ibu sudah lama megang kelas, Ibu sudah lama di kelas, dan Ibu tahu bagaimana sih cara menghadapi anak yang pasif itu. Pasti Ibu punya kiat-kiat atau rencana yang bagus yang akan Ibu tunjukkan performa Ibu di dalam kelas untuk merubah anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih aktif di kelas. Rencana saya, Bu, saya ingin mengajak murid-murid saya untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga akan mengajaknya untuk turut serta dalam beberapa metode atau strategi pembelajaran yang saya lakukan, contohnya dengan cara-cara diskusi, ya, Bu, ya. Kemudian juga mereka saya tuntun untuk dapat mempresentasikan atau mengikuti pelajaran tersebut dengan eh, potensi yang ada pada diri mereka, Bu. Jadi saya punya niat ataupun apa ya, Bu, rencana-rencana aksi ke depannya. Contohnya mungkin saya akan membuat strategi-strategi pembelajaran yang menarik, kemudian metode-metode juga akan saya lebih variasikan supaya anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran. Oke, Ibu, sebenarnya saya ingin bertanya sih. Iya, Tadi Bu. mungkin udah dijawab sama Bu Yani, salah satunya yaitu faktor yang menyebabkan murid Ibu pasif itu mungkin karena metode pembelajaran, ya Bu Iya. ya. Dan Ibu Mhm. akan memberikan metode pembelajaran lebih menarik untuk menarik minat menjadi mereka anak-anak yang aktif. Iya, Terus betul, iya. tadi terus saya ingin bertanya Bu, kok kenapa sih murid Ibu jadi pasif? Kondisi anak-anak Ibu pada saat belajar, baik itu di rumah atau di sekolah, apakah ada faktor kendala Ibu? Kok jadi pasif? Ada apa ya gitu? Iya. Itulah, Bu, yang saya sampaikan tadi ada banyak faktor yang mungkin yang membuat anak-anak itu beberapa yang pasif ya, Bu, ya, pasif atau kurang aktif dalam pembelajaran. Itu menurut Ya, saya yang telaah saya atau analisis saya selama ini, saya lihat juga dari faktor lingkungan, Bu. Ada faktor beberapa lingkungannya Bu ya. faktor lingkungan. Ada beberapa anak yang dari keluarga maaf broken ya, Bu, ya. Kemudian dia menjadi kurang apa ya, kurang perhatian di dalam keluarga, Bu. Kemudian dia akhirnya mungkin problem-problem yang dari rumah itu membuat mereka jadi minder
ya Bu ya, minder dia Bu, karena anak sekarang kan Ibu tahu sendiri ya, kadang-kadang anak yang sudah di atas rata-rata kadang-kadang mereka aktifnya luar biasa sampai ke apa kinestetik atau tapi anak-anak yang minder kadang-kadang dia apa ya merasa ah saya kok nggak bisa seperti dia mungkin dia mau berbuat seperti itu loh tapi kok saya merasa diri saya nggak mampu gitu mungkin seperti itu Mm-mm. jadi itu mungkin Mm. salah satu faktor jadi lingkungan ya keluarga itu kemudian juga dia eh, apa ya secara keterampilan sosialnya jadi juga masih kurang gitu, karena dia memang di rumah, menurut analisa itu mereka di rumah juga kurang berkomunikasi dengan orang tuanya. Mungkin karena problem-problem orang tuanya itu, dari keluarga broken kebanyakan atau mungkin ada juga yang ada 2 murid saya itu malah ibunya keluar negeri, Bu. Ibunya keluar negeri dan di sini ada yang ikut neneknya juga, jadi dia kayaknya komunikasi kurang, Bu, begitu. Oh iya, kasihan ya Bu ya. Iya, Berarti Bu Yani ini udah tahu latar belakang mereka kalau mereka dari broken, jadi mereka kurang iya, perhatian dari orang tua. iya Biasanya kalau betul. nenek kan cuma apa Bu? Dikasih duit, yang penting anak itu diam. Iya, Tapi tidak tahu betul. mengarahkan tujuan itu kemana ya Bu ya. Iya betul, Bu. Sekarang Bu, saya, nah jadi itu sebenarnya Bu Yani dari anak-anak itu semua kita bisa belajar ya Bu ya. Terus Bu, kan Ibu udah tahu nih mereka dari keluarga broken, dari keluarga yang istilahnya apa ya Bu, kurang perhatian ya. Terus apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif lagi Ibu? Ya, di sini ya itu tadi yang saya sampaikan, Bu. Saya akan berusaha untuk menyelami mereka masuk ke dalam eh, masuk ke dalam permasalahan atau sedikit banyak menyelami permasalahan yang mereka hadapi. Saya melakukan pendekatan, Bu. Kemudian saya ajak bicara, kenapa toh nak, kenapa kamu mas, kenapa kamu mbak, seperti itu. Kemudian nanti mereka kan, kalau kita bicara enak Bu, insya Allah mereka juga akan terbuka dengan kita. Mereka Mhm. juga akan merasa dekat kepada kita, kemudian jika itu sudah saya analisis, Bu, saya akan melakukan banyak eh, apa ya, Bu, trik-trik atau cara atau metode supaya eh, mereka tidak sungkan untuk menceritakan masalah kepada saya dan saya akan membantu menuntun mereka untuk mencari jalan keluar atau solusi gimana supaya mereka aktif lagi dalam pembelajaran. Oh iya, Iya, Bu. berarti intinya apa ya Bu? Antara ibu dan anak-anak itu harus keterbukaan ya Bu. Jadi Iya, kalau sama-sama betul. terbuka, murid kita terbuka, gurunya juga terbuka untuk ngasih solusi. Saya rasa sama-sama akan menemukan jalan keluar ya Bu. Mudah-mudahan Iya, anak-anak itu lebih aktif lagi. iya, Bu, betul begitu, Bu. Heeh. Mhm. Iya, saya Luar akan biasa Ibu. mencoba. Kalau kita bicara tentang anak-anak, mereka memang butuh bimbingan. Bimbingan, iya, Karena kita bisa dikatakan Bu, kita adalah orang tua kedua untuk mereka. iya betul, Bu, iya. Apalagi tadi Ibu katakan ada anak-anak yang ditinggal ke luar negeri. Heeh, Tentu ada saja ketika itu sosok nenek akan berbeda karena apa ya Bu? Pengasuhan nenek dan pengasuhan orang tua zaman sekarang itu tentu berbeda. iya betul, Bu, Iya. iya. Ibu apa sih yang melatar belakangi Ibu kok Ibu apa ya? Ini anak-anak ini ada yang kalau kita lihat ya Bu, ada yang aktif, kita senang ya Bu. Ada yang pasif, pasif baik dia dalam bergaul, pasif dia di dalam kelas untuk belajar. Pembelajaran, Ya iya. itu kadang-kadang kita melihatnya kasihan ya Bu. Ibu itu melihat dari anak-anak itu dari mana Bu? Apa memang lihat ibu-ibu dalami itu sampai ibu lihat di dalamnya ih ini kok anak diem aja sih, kok beda sama yang lain atau gimana Bu? Ini Apa heeh, saya akan, mendalami mereka, Bu, mendekati mereka secara personal ya, Bu, ya, supaya tidak mhm. semata dan anak itu tanpa sadar gitu, tanpa sadar sebetulnya saya sedang, dalam arti membantu mereka secara psikologis supaya mereka kebetulan kalau di SD ini tidak ada guru BK ya, Bu, ya. Jadi seorang guru kelas itu memang harus dituntut untuk ya seorang guru kelas dan seorang guru BK gitu. Jadi kita memang, eee, belajar ilmu psikologis juga supaya kita
bagaimana trik-trik kita untuk melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang maaf dalam tanda kutip berkasus ya Bu ya atau Iya, bermasalah begitu. oke. Bu, saya mau tanya nih, rencana Ibu kan sudah mendapatkan jawabannya. Terus bagaimana? Apakah Ibu ada rencana lagi, Bu? Misalnya Ibu akan berkoordinasi dengan orang tua atau berkoordinasi dengan pihak-pihak lain agar membantu anak-anak ini? Iya. Tadi saya sampaikan saya akan melaksanakan atau melakukan beberapa rencana aksi ya, Bu, ya. Di Mhm, antaranya saya akan, melakukan pendekatan dengan cara personal, mungkin itu dengan cara saya berbicara empat mata ya, Bu, ya, dengan anak. Kemudian, saya juga akan memberikan arahan-arahan yang positif, supaya anak itu bisa tergugah kembali dan aktif di dalam kelas. Itu rencana yang pertama. Mungkin selanjutnya saya akan rencana tersebut nanti akan saya buat, jadwal waktu ya atau mhm, apa ya, jurnal waktu misalnya 1 minggu sekali, supaya ada tindakan nyata dan ada hasilnya. mhm, Rencana saya mungkin saya akan, melakukan pendekatan selain kepada anaknya, saya juga akan mencoba menelaah atau mendekati, eee, orang tua anak tersebut, supaya mhm, saya lebih bisa mencari, apa ya Bu, mungkin bukan solusi ya, tapi paling tidak saya membantu untuk membuka, apa ya, jalan gitu supaya anak itu lebih terbuka dan tidak minder atau tidak pasif lagi dalam pembelajaran. Nanti setelah saya melakukan, komunikasi dengan orang tua atau dengan nenek itu, nenek, wali murid mhm. dari anak tersebut, mungkin saya akan membuat, kunjungan rutin ya, Bu, ya, atau mungkin saya akan membuat jurnal waktu ya, Iya, Ibu, benar. supaya itu ada bukti nyata dari apa yang tindakan dari apa yang menjadi rencana saya. Mhm. Iya. Kapan itu akan Ibu lakukan, Bu? Mungkin rencana saya 1 minggu atau berapa hari ke depan, itu rencana saya. Mhm. Setelah Ibu membaca dari semua ya, Bu, ya, apa yang Iya, terjadi, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, jadi Ibu akan melaksanakan atau mempertanggungjawabkan itu semua ya, iya, Bu, ya. iya, Dan mudah-mudahan ya, Bu, ya, iya. anak-anak itu menjadi anak-anak yang kembali pada Baik. apa ya, Bu, porsinya dia sebagai anak-anak, dia menjadi anak-anak yang ceria, Iya, jadi anak-anak yang lebih bertanggung jawab, anak yang bisa apa ya, Bu, bersosialisasi dengan lingkungan rumah maupun iya, lingkungan betul. sosial tanpa harus berkecil hati. Iya, betul. Mudah-mudahan ya, Bu. Iya, amin. Oke. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi